Saatnya kita buka firman-Nya, Alkitab kita dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, kita membacanya ayat 1 sampai pada ayat yang ke-21. Saya akan ajak kita membaca bersuara, berbalasan. Ya, seperti biasa kalau saya baca di ayat 1, Bapak-bapak membaca 2, dan seterusnya kita berbalasan sampai di ayat 21. Butuh konsentrasi supaya firman Tuhan kita baca dengan benar, dengan penuh sukacita, supaya firman ini pun jadi berkat bagi hidup kita. Hidup sebagai anak-anak terang, itu judulnya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi bercabulah, dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan lanjutkan. Dan kerjalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah lama luka. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu menjadi, saya ulangi, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbahagialah kita sebagai persekutuan PLK Pria Bapa yang senantiasa hidup mendengar dan kita memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Persekutuan PLK Pria Bapa yang dikasih oleh Tuhan, yang mengunjungi Bapak kepala keluarga di sini bersama pasti dengan seisi rumah, ya, dengan satu pengharapan bahwa dalam kehidupan kita tetap kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan bagaimana kita hidup dalam kasih, ya.
kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita juga kepada sesama manusia. Tidak tembang pilih, semua sama ya di hadapan Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita, dimanapun kita, dalam jadwal kunjungan, dalam kunjungan ibadah, ketika kita sehat, kita dimampukan untuk datang, ya kita datang. Apalagi ya ini sebagai contoh ya, selalu saya sebut sebagai contoh orang tua ya, orang tua kita. Nih dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8-nya ini di sana di Jolo Oge ya, Anda datang, dan tentu ini menjadi satu semangat juga buat Bapak kepala keluarga di sini ya, lihat yang tua tetap datang. Nanti kalau kunjungan juga diharapkan lihat jadwal, kan ada grup toh. Bisa bersama-sama, karena ini wujud keutuhan kita dalam kehidupan kita sebagai umat yang suka duka ya, kita mau seia, sekata, sehati, sepikir dalam satu tujuan. Tujuannya apa? Itulah memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang masih beri kita hidup. Tuhan masih beri kita nafas. Kalau sudah bernafas, ya ada orang-orang yang sudah tereliminasi, so pasti pergi di mana Poboya, di mana lagi itu, di Petobo dia so langsung tak apa itu, dia tak kubur sendiri. Sebetulnya itu firman Tuhan, biarkan orang mati menguburkan orang mati, mau digali di mana lagi ya tak kubur dia. Nah, karena itulah kesempatan yang sangat baik ini, firman Tuhan berkata-kata dalam surat Efesus yang kita baca tadi di pasal 5 ayat 1 sampai 21. Di sini Paulus sebagai penulisnya ya, ketika itulah dia, walaupun dia di penjara, nah itu dia di penjara, tapi dia tetap menyampaikan apa? Evangelium. Dia tetap menyampaikan kabar baik. Nah, apalagi itu orang toh, pasti kita terpenjara juga, bukan terpenjara ya, karena kesibukan ya, atau mungkin karena kita kurang sehat ya. Karena itu ada yang perlu diterapi ya dalam usia apa ya, puji Tuhan usianya Pak ya, itu satu kesyukuran ya, masih tetap diberikan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan ya. Amin. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Nah, karena itu walaupun di sini Paulus di penjara, dia menyampaikan kesaksiannya kepada jemaat yang ada di Efesus, termasuk orang yang ada pada saat ini kan. Ya, kita orang juga disampaikan ketika dia terbelenggu, ketika dia terpenjarakan atau dipenjarakan, tetapi Injil itu harus terus disampaikan. Injil itu harus terus diberitakan itu. Walaupun perhadiran kita ini masih sangat kurang, ya tetapi tetap harus kita beribadah kepadanya. Kita tetap sampaikan firman Tuhan. Dia mungkin cuma sedikit kita orang baca cerita-cerita jo. Tidak. Tapi kita mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita perhatikan di sini. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam hidup ini ia dibentuk dalam pembentukan bagaimana hidupnya, pola hidup yang pasti diharapkan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Terutama kalau di sini yang ketika surat Efesus kita baca tadi, itu tertuju kepada jemaat yang ada di Efesus. Ketika kita membacanya, termasuk kepada kita, supaya kita menjadi apa? Menjadi penurut Allah. Itu yang satu, Bapak-bapak perhatikan tadi kan. Nah, menjadi penurut Allah itu adalah satu bentuk ketaatan secara holistik, utuh ya. Menjadi percaya kita kepada Dia, menyerahkan seluruh hidup kita, keputusan-keputusan pikiran dan juga hati dalam kehendak, dalam kedaulatan atau dalam otoritas Allah.
Nah, kehendak kedaulatan otoritas Allah itu menggambarkan atau tergambar dalam kasihnya. Kasihnya yang luar biasa, hebat, besarnya itu yang dia nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu ayat 2. Sehingga dalam kelanjutannya kita lihat bahwa sesungguhnya Paulus dia punya komitmen iman. Luar biasa komitmen imannya ini. Sekalipun dia harus mati. Mati apa? Bukan mati konyol seperti saya katakan, sampai yang ada mati konyol kalau dalam kehidupan para murid yang ikut Yesus sampai dia jual Yesus itu. Apa dia? Yudas mati konyol, dia jangan ikut seperti itu. Tapi memang dia punya peran juga menggenapi nubuatan itu. Coba kita kalau Bapak dikasih peran konyol itu paling diminta kasih bayar mahal supaya jangan saya mati konyol, ya tak? Nah, mati konyolnya itu dia dengan 30 keping perak ya buang. Nah, mari kita lihat di sini supaya kita tidak mati konyol dalam kehidupan ini, dan Paulus dia mengingatkan supaya kita tetaplah setia, tetaplah taat kepada Kristus. Karena itu baginya ketika mengalami apa yang disebut dengan kematian, maka itu disebut dengan satu keuntungan. Pernah Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, dalam kaitan dengan inilah dia berkata-kata ketika dia di penjara. Dia mau menyampaikan kabar baik ini supaya dunia percaya bagaimana pekerjaan Allah, karya Allah yang luar biasa itu terjadi. Paulus bahkan mengecam dan memperingatkan dengan keras terhadap jemaat yang ada di Efesus tentang moralitas yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Itu kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 3-7 dikatakan, segala percabulan, kecemaran, persundalan, keserakahan, bahkan penyembahan berhala tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah itu, jadi jangan tiru-tiru yang kelihatannya enak ini leh, sepertinya enak ya, apalagi mungkin tidak dilihat kok gelap gitu. Nah, karena itulah Paulus dia menyampaikan bahwa kehidupan yang saleh itu sangat dibutuhkan, hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan, sehingga jangan menduakan Tuhan. Dengan demikian kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana dijelaskan di ayat 8, kita menunjukkan identitas diri. Walaupun kita dahulu hidup dalam kegelapan, tetapi kini kita mengenal Kristus melalui ajarannya, sehingga dengan demikian kita hidup sebagai anak-anak terang. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya kira kita sebagai pria kaum bapak dalam kehidupan ini, ya, mendengar firman Tuhan ini mungkin kita berkata, aduh sangat berat sekali Pak Pendeta kita mau lakukan ini, apalagi dengan situasi keadaan yang ada sekarang ini, ya, mau menjadi penurut-penurut firman, menjadi anak-anak terang. Tapi ini wajib dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di era disrupsi ini, marilah kita terus menjadi penurut-penurut Allah. Itu menjadi buah ketaatan kita. Dan kita nampakkan dalam kehidupan sebagai pria kaum bapa. Mulai dalam kehidupan pribadi kita tunjukkan, buktikan bahwa kita menjadi anak-anak terang. Kemudian dalam kehidupan dengan istri kita, dengan anak-anak kita, bahkan yang sudah bercucu dengan cucu kita. Selanjutnya dalam hidup ini kita terus berupaya mengkondisikan supaya generasi kita ke depan menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang bermutu, ya. Generasi yang bermutu ke depan, ya barangkali kalau sekarang strata 1 wajib, ya, ke depan bisa saja nanti strata 2 satu kewajiban, ya tak? Kalau dulu bilang apa, belajar berapa tahun itu awal-awalnya?
wajib belajar 6 tahun, habis itu 9 tahun, habis itu 13 tahun, habis itu penyetaraan. Nah, ke depan pasti lebih apalagi persaingan. Mungkin kita orang ya, kalau kita orang so jadi apa itu? Jadi buyut. Nah, itu. Kalau ini kan kita orang rata-rata baru opa. Saya juga sudah jadi opa ini karena sudah ada cucu 1. Betul? Jadi semua akan jadi opa, sehingga anak-anak kita itu dalam kehidupan berjemaat kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, supaya hidup mereka itu akan menjadi semakin bermutu, semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita respon dengan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di arah yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram.